Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Walau begitu, semua tetua klan Bai saat ini memasang wajah yang sangat jelek. Pasalnya mereka semua melawan hukum bayangan milik Duandu, yang kini membentuk tubuh layaknya manusia. Jumlahnya pun setara dengan jumlah mereka semua, dan saat mereka menebas tubuh Duandu, tubuh tersebut berubah menjadi bayangan lalu menyatu lagi. Bangsat, jika seperti ini kita sama saja untuk bunuh diri, teriak salah satu tetua klan Bai yang terkuat. Ia saat ini bingung bagaimana cara melenyapkan tubuh bayangan Duandu, yang kini terus-menerus menekannya. Tingkat kekuatan bayangan Duandu yang ia lawan memiliki tingkat yang setara dengan kultivasinya. Saat pandangan tetua tersebut mengarah ke semua rekannya, ia semakin bingung. Saat ini semua bayangan Duandu menyesuaikan diri, dengan tingkat kultivasi masing-masing yang ia lawan. Sementara Duandu yang berdiri seorang diri dalam wujud bayangan, kini menyeringai mengerikan. Akan aku perlihatkan apa itu keputusasaan, ucap Duandu dengan nada dingin. Tak lama, semua bayangan yang Duandu ciptakan langsung mundur, mereka semua langsung memasang kuda-kuda yang sama, setelah itu melesat ke arah musuh yang masih bingung. Bom bom bom, pertarungan dahsyat seketika terjadi. Udara di sekitar kini mulai berubah mencekam, walau begitu udara tersebut tidak menyebar ke seluruh dimensi. Karena saat ini ada sebuah perisai yang hampir memiliki kekuatan yang sama, dengan perisai dimensi yang telah dihancurkan oleh Bai An dan Jenderal Mo Hung. Tidak jauh dari sana, semua keluarga Bai An kini sudah mulai bersiap-siap lagi untuk melakukan pembantaian massal. Hehehe, apa yang diucapkan oleh Paman Tu ternyata benar. Jika mereka pasti akan mendatangi kita, kekeh Bai Han menyeringai kejam. Saat ini semua pasukan klan Bai inti yang tersisa menjauh mundur, mereka semua tidak akan bisa terus-menerus berada di tempat pertarungan Bai An dan Duandu. Jika mereka memaksa berada di sana, mereka yakin akan langsung menjadi abu. Jadi satu-satunya pilihan adalah mundur. Namun mereka tidak sadar jika jalan mundur mereka kini jalan mundur kematian. Dan mau kemanapun mereka tetap saja kematian yang akan mereka temui. Wus-wus. Setelah melihat musuh yang sudah mencapai jarak 500 meter dari tempat keluarga Bai An, kini Tulong yang menjadi pemimpin mulai mengangkat tangannya. Wus. Sebuah cakar energi yang sangat besar disertai kekuatan mengerikan muncul. Tanpa basa-basi Tulong langsung mengibaskan tangannya. Wus. Crash. Bom. Seketika setengah dari mereka yang terlambat menghindar, langsung terpotong menjadi dua bagian. Sementara pasukan klan Bai yang tersisa, kini bergetar ketakutan jika sadar saat ini mereka telah dikepung. Sialan, aku tak ingin mati di sini, teriak salah satu anggota inti klan Bai langsung melarikan ke arah yang berbeda. Tulong yang melihat itu hanya menyunggingkan senyum mengejek. Kemanapun kau lari, yang akan kau temui adalah kematian, ejek Tulong. Itulah yang kalian dapatkan jika telah mengusik orang yang tidak seharusnya kalian usik. Sambung Tulong dengan nada dingin. Tak lama tubuh Tulong mulai membesar ke wujud ras Half Giant Dragon, setelah itu ia menghilang. Goar, bom-bom. Seketika tubuh para pasukan klan Bai yang tepat di depan teriakan Tulong meledak tanpa sisa. Tangan kanan dan kiri Tulong yang membentuk cakar panjang kini terayun ke sana kemari. Bom bom bom. Bai Han, Bai Cuye, Mo Liang Liu dan Mo Densan hanya bisa membuka tutup mulut mereka berkali-kali. Lalu apa gunanya kita di sini jika Tuan Tulong seorang diri saja sudah mampu membasmi mereka? Tanya Mo Densan kepada saudaranya Mo Liang Liu. Tentu saja tugas kita untuk melihat cara bertarung Tuan Tulong, lihatlah dengan jelas. Walau tingkat kultivasi kita jauh lebih tinggi dari Tuan Tu,
jika ia bertarung seperti ini maka kita pun akan terluka parah. Jawab Mo Liang Liu. Kau benar. Aku baru sadar jika tingkat kekuatan tidak dilihat dari tingkat kultivasi saja, melainkan dari teknik maupun cara bertarung mereka. Mo Densan mengangguk-angguk santai. Di samping mereka, Bai Han sebenarnya tidak diam. Ia membuat miliaran benang energi menggunakan kekuatan penuhnya. Ia dibantu oleh adiknya Bai Chuye yang menggunakan hukum darahnya untuk memperkuat benang energi yang Bai Han ciptakan. Jika ada yang lolos dari jarak pandang Tulong, maka Bai Han akan langsung mengikatnya, dan hukum darah Bai Chuye akan langsung menghisap darahnya. Benar saja, tak lama banyak teriakan menggema selama beberapa detik. Saat pasukan klan Bai yang masih selamat kini mulai melirik ke arah asal teriakan, tubuh mereka semua tidak bisa digerakkan. Ini mau melawan mati tanpa bisa melawan, mau melarikan diri juga mati tanpa bisa melawan, ucap salah satu pasukan klan Bai mulai putus asa. Keheningan seketika terjadi saat melihat semua pasukan klan Bai yang sudah mulai putus asa. Wajah Tulong langsung memamerkan giginya dengan bangga. Hahaha, ayo putus asalah, aku ingin melihat mental kalian semua hancur, terdengar tawa menggema dari mulut Tulong. Bom, sialan, apapun cara yang kami lakukan mereka semua tetap saja akan kembali menyatu, teriak tetua yang terkuat di kelompok mereka saat ini. Terlihat tubuh tetua klan Bai tersebut dipenuhi oleh luka yang sangat parah. Tapi saat ini ia masih bisa melayang di udara, walau darah terus merebes keluar dari hampir seluruh tubuhnya. Melihat tekad kuat tetua klan Bai, Duan Du semakin tersenyum lebar. Aku ingin melihat seberapa lama kau mampu bertahan, gumam Duan Du dalam hati. Saat ini hanya beberapa orang saja yang telah putus asa oleh Duan Du. Untuk yang masih memiliki tekad kuat tinggal 6 orang saja. Artinya lebih dari setengah dari semua tetua klan Bai telah putus asa. Duan Du tentu tidak ingin membunuh mereka semua, karena kakaknya telah memberitahunya, jika jiwa mereka akan dikirim ke penjara jiwa di dunia jiwanya. Duan Du asli kini muncul dari bayangan tetua tersenyum, dengan senyum santai Duan Du mengayunkan tinjunya. Tanpa bisa melakukan perlawanan, ia langsung melesat seperti roket ke arah salah satu tetua yang masih bertahan. Tubuh kedua tetua tersebut langsung terbentur, hingga menyebabkan daya ledak yang cukup keras. Tak lama keempat yang masih bertahan ikut terlempar ke tempat yang sama. Duan Du sengaja menggabungkan mereka karena berniat melawan keenamnya sekaligus. Hehehe, kalian bersatulah dan buat aku berkeringat, kekeh Duan Du. Keenam tetua tersebut hanya diam saja, saat ini mereka sadar jika tidak akan mampu melawan sosok asli, dari bayangan yang mereka lawan sebelumnya. Duan Du langsung memiringkan kepalanya mengikuti gaya kakaknya. Kalian berencana untuk melarikan diri, maka lakukanlah, aku tidak akan mengejar kalian. Ucap Duan Du dengan nada bermartabat. Tanpa basa-basi, 5 dari tetua klan Bai melesat ke segala arah setelah mendengar ucapan Duan Du. Sementara tetua yang terkuat di kelompok mereka tadi, kini terdiam dengan pandangan curiga ke arah Duan Du. Duan Du menaikkan sebelah alisnya disertai senyum tipis. Kau tahu sebuah penyesalan seseorang itu pasti akan datang belakangan, di saat itulah mereka teringat masa lalu sambil berandai-andai. Mendengar itu, tetua tersebut bingung akan ucapan Duan Du, ia seolah membicarakan seseorang. Tapi ia tidak paham siapa yang dimaksud. Beberapa detik setelah Duan Du melanjutkan ucapannya, ia langsung tersadar disertai tubuh bergetar hebat. Dan saat jiwamu akan disiksa selamanya barulah kau paham maksud dari ucapanku, dengus Duan Du yang tiba-tiba muncul tepat di belakang tetua klan Bai tersebut. Jelek, teriakan dari tetua klan Bai seketika menggema ke segala arah. Tangan Duan Du terlihat menembus tubuh tetua tersebut, walau begitu tubuh tetua tersebut sama sekali tidak mengeluarkan darah. Saat Duan Du kembali menarik tangannya, sebuah cahaya redup berbentuk tubuh manusia langsung keluar.
Duandu yang melihat jiwa tetua klan Bai kini berada di tangannya menyeringai kejam. Hehehe, apakah kau ingin melihat semua rekanmu? Kekeh Duandu langsung menarik jiwa tetua klan Bai dan mengarah ke kelima tetua yang kini masih melesat melarikan diri. Wus, wus, bom, bom. Tak lama tubuh kelimanya langsung meledak dan kini hanya menyisakan jiwa mereka saja. Terlihat sebuah pisau kecil melesat ke sana kemari menyayat-nyayat jiwa kelima tetua klan Bai. Pisau kecil tersebut tak lain Bai Soul yang berubah bentuk. Bai Soul saat ini terlihat bersemangat saat menyiksa kelima jiwa tetua di depannya ini. Tanpa ragu juga ia menghisap setengah jiwa kelimanya agar masa hidup mereka jauh berkurang. Melihat itu, jiwa tetua klan Bai yang ada di tangan Duandu sudah tidak tahu mau berkata apa. Saat ini ia yakin akan tersiksa seperti mereka, dan ia yakin siksaan yang ia lihat ini masih belum seberapa. Saat ini jiwa tetua tersebut mulai merenung, ia membenarkan apa yang diucapkan oleh Duandu beberapa saat tadi, tapi apa boleh buat, penyesalan tidak ada gunanya datang belakangan. Mau mati juga tidak akan bisa, karena saat ini ia sudah tidak bisa melakukan apapun. Uye. Terdengar sendawa dari mulut Tulong yang masih dalam wujud ras setengah naga raksasa. Ia saat ini memegangi perutnya yang sudah mengembung. Tepat di atas pundak kiri Tulong berdiri Bai Han dan Bai Cuye. Pamantu, lebih baik kau dalam wujud seperti ini saja setiap saat. Jika begini kan kami tidak perlu repot-repot menggunakan energi kami untuk terbang, ucap Bai Han menaikkan alisnya berkali-kali. Tapi ucapan Bai Han tidak direspon oleh Tulong. Karena saat ini tatapan Tulong tak mengarah ke tubuh kosong tetua yang jiwanya dikeluarkan oleh Duandu. Wung, Tulong seketika muncul sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Wung, namun sayang sekali, Tulong hanya memakan angin saja. Dasar bocah kurang ajar, cepat berikan makanan itu kepadaku. Dengus Tulong memasang wajah kesal disertai malu karena ditertawai oleh Bai Han. Duandu yang mendengar itu menaikkan sebelah alisnya disertai senyum mengejek. Bayar dulu, tidak ada hal yang gratis tahu, ejek Duandu. Tulong semakin kesal saat sadar jika Duandu mengejainya. Tidak jadi, nanti aku lebih baik meminta mayat kedua orang itu kepada Tuan Muda, dengus Tulong. Tak lama Tulong berubah ke wujud manusianya. Wung, wus, crash. Uye. Sialan, kenapa kau malah mundur? Raung Bai Yui menatap Bai Yun Ke dengan dingin. Bai Yui marah karena saat Bai An mengayunkan pedangnya ke arah Bai Yun Ke langsung mundur, hingga bilasan tebasan Bai An mengarah ke Bai Yui yang ada di belakangnya. Bai Yun Ke yang dimarahi kini mulai mengerutkan keningnya. Dari tadi ia selalu saja dimarahi oleh patriarknya. Tapi Bai Yun Ke diam saja. Tapi saat ini sudah sekian kalinya ia dimarahi. Terlebih saat pertarungan berlangsung. Beruntung ia tahu jika Bai An sedang mempermainkannya. Walau begitu ia tidak marah kepada Bai An. Sialan kau kakak, tentu saja aku mundur. Jika tidak mundur aku pasti akan terluka. Balas Bai Yun Ke kini meneriaki kakaknya. Bai Yui yang mendengar itu memasang wajah ganas, baru kali ini ia dibalas ucapannya dengan teriakan. Dasar sialan, tentu saja kau jangan menghindar agar aku tidak terkena serangannya, kini Bai Yui melototi adiknya ini. Dasar bodoh, kau yang terluka kenapa marah-marah kepadaku? Marahi saja dia yang menyerang atau pikirkan saja otak bodohmu yang tidak bisa berpikir untuk menghindar, dengus Bai Yun Ke. Sialan, blus. Bai Yui langsung melesat ke arah adik tirinya ini, dengan ganas Bai Yui mengayunkan pedangnya. Bai Yun Ke yang melihat kakaknya menyerang kini tak mau kalah, ia langsung membakar seluruh darahnya hingga hampir menyisakan tulang saja. Ini adalah kekuatan tersembunyi Bai Yun Ke. Bai Yun Ke mempelajari teknik terlarang ini, awalnya ia ingin menggunakan saat pada masa kritis, atau saat menghadapi Bai An nanti, tapi karena terbawa amarah, saat ini ia langsung menggunakan teknik tersebut. Bom. Tingkat kultivasi Bai Yun Ke seketika meroket, bahkan jauh melebihi Bai Yui.
Bai Yunke awalnya memiliki tingkat kultivasi Dewa Penguasa Master Bintang 1 menengah, kini telah mencapai Dewa Penguasa Master Bintang 5 akhir. Sementara untuk Bai Yui, ia memiliki tingkat kultivasi Dewa Penguasa Master Bintang 3 akhir. Mata Bai Yui melotot saat melihat tingkat kultivasi adiknya kini meroket. Dengan segera Bai Yui menghentikan langkahnya. Namun Bai Yunke menyeringai kejam ke arah kakaknya. "Wos, mana kesombonganmu itu Yui?" ejek Bai Yunke. Tangan Bai Yunke yang telah berubah menjadi sisik menjijikkan, kini terayun dengan cepat ke arah dada Bai Yui. Bai Yui hanya bisa melotot ke arah Bai Yunke, sambil menyilangkan kedua tangannya untuk menahan serangan Bai Yunke. Bom! Tubuh Bai Yui langsung melesat seperti meteor jatuh. Sementara Bai An kini menyunggingkan senyum licik, karena rencananya untuk mengadu domba berjalan lancar. Dengan santai Bai An duduk sambil mengeluarkan segentong arak. Hamparan ruang tempat Bai An berada kini layaknya sebuah restoran baginya. Dengan elegan ia menuangkan gentong arak itu ke gelas yang ia pegang menggunakan tangan kiri. "Wos, wos, hohoho, kakak kau kejam juga membuat mereka bisa terpengaruh olehmu, sehingga membuat mereka kini bertarung satu sama lain," ucap Duan Du yang baru saja muncul. Melihat Duan Du sambil tangan Duan Du yang memberikan 6 jiwa ke arahnya, Bai An langsung mengibaskan tangannya. Wos, wos, ke-6 jiwa tersebut langsung menghilang. Sebentar lagi perisai yang aku ciptakan akan hancur, jadi persiapkan diri kalian semua, jangan ragu untuk membunuh semua bangsa iblis merah, ucap Bai An dan saat mengatakan iblis merah. Tatapan Bai An mengarah ke Mo Liang Liu dan Mo Densan. Melihat reaksi keduanya yang dipenuhi oleh dendam, Bai An hanya menggelengkan kepalanya saja. Semua yang berkaitan dengannya kebanyakan menderita oleh orang yang mereka kenal. Terlebih mereka semua sangat dendam dengan orang yang mereka kenal, sama halnya dengan dirinya. Buk buk buk, hohoho, kau tenang saja, siapa yang membuatmu menderita? Beritahu aku, biar aku akan memakan tubuh mereka hidup-hidup, ucap Tulong disertai senyum menyeramkan. Mo Liang Liu dan Mo Densan langsung menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tuan Tu, kali ini biarkan kami yang melawan orang itu, aku ingin membuktikan kepada orang tua dan semuanya jika kami bisa melawan orang itu," jawab Mo Liang Liu. "Iya, aku juga sudah bersumpah untuk membunuh mereka menggunakan tanganku sendiri, dan saat ini aku ingin membuktikannya," sambung Mo Densan. Tulong semakin menyeringai mendengar itu. "Hahaha, itulah yang ingin aku dengar, buktikan jika kau kuat dan jangan pernah menjadi pengecut dengan lari dari pertarungan," ucap Tulong tertawa terbahak-bahak. Uhuk-uhuk, Mo Liang Liu dan Mo Densan langsung terbatuk saat Tulong menebuk punggung mereka. Mereka berdua hanya bisa tersenyum kecut saat pukulan Tulong sangat keras yang membuat tulang punggung kini sedikit retak. Sementara di luar perisai, saat ini banyak iblis merah menggempur penghalang transparan di depan mereka. "Sialan, aku tak menduga jika perisai ini sama kuatnya dengan dinding perisia dimensi kecil ini," ucap salah satu komandan iblis merah terdengar kesal. Cukup jauh di belakang mereka, kelima jenderal iblis tertinggi hanya melihat para komandan dan beberapa dari jenderal muda iblis merah ikut bertindak. Awalnya mereka semua meremehkan perisai di depan mereka ini, tapi selama 4 hari ini, tidak ada bekas goresan sedikit pun selama gempuran 4 hari ini. Tep-tep, Jenderal Chen Fu muncul di depan kelima jenderal iblis tertinggi. Lakukan dengan cepat, jangan buat ras setengah naga raksasa menunggu terlalu lama, perintah Mo Chen Fu dengan nada datar. Jenderal Mo Jian dan Mo Juan saling melirik satu sama lain. Saat mereka akan bicara, terdengar sebuah suara mendahuluinya. "Biar aku saja yang mencoba menghancurkan penghalang ini." Mo De maju dengan sendirinya, ia melirik ke arah Mo Chen Fu. Saat melihat Mo Chen Fu mengangguk, Mo De langsung menghilang. Mo Juan dan Mo Jian kini menahan amarah mereka. Mereka merasa dipermalukan oleh Mo De. Mo De sangat jarang bicara dan berhubungan dengan ketiga jenderal iblis tertinggi lainnya. Tapi banyak yang tahu jika Mo De memiliki hubungan baik dengan Mo Hung.
Bom-bom. Suara ledakan langsung menggema, seketika semua Jenderal Iblis melirik ke asal suara ledakan. Saat melihat mode tidak setengah-setengah dalam menyerang penghalang, Mo Chenfu mengangguk disertai senyum tipis. Kekuatan iblis ini setara dengan Mo Hung, ia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik, gumam Jenderal Gou Ma dalam hati. Pemikiran Jenderal Gou Ma sama dengan Jenderal Gou Ja. Saat ini Jenderal Gou Ja melihat Jenderal Mode dengan teliti. Sungguh luar biasa, jika saja ia tidak mengeluarkan energinya tadi, aku mungkin tidak akan tahu jika ia menyembunyikan kekuatannya. Sama dengan dia, gumam Jenderal Gou Ja melirik Mo Hung sedikit waspada. Tapi saat teringat ucapan Gou Ma yang memberitahunya jika Mo Hung bukan musuh, ia sedikit menghela nafas. Wus! Sebuah tinju disertai energi agak gelap kemerahan menyelimuti tangan Jenderal Mode. Bom! Jenderal Mode langsung mundur 3 langkah, ia menatap penghalang tersebut dengan senyum tipis. Sungguh perisai yang sangat kuat, gumam Jenderal Mode. Tak lama, ia mendengar suara telepati dari seseorang. Guru bilang ini perisai buatan dari Tuan sekaligus ia anggap kakek. Dan tuannya adalah manusia, gumam Mode sedikit kagum dengan kekuatan perisai ini. Tidak ada yang tahu jika Mode adalah murid dari Mo Hung. Mo Hung memungutnya sewaktu Mode dijadikan budak oleh bangsanya sendiri, kepribadian Mode sebenarnya sangat ceria. Tapi Mo Hung menyuruhnya untuk jangan terlalu sering berkomunikasi dan bergaul dengan bangsanya sendiri. Saat ini Mode melirik ke arah tertentu. Jadi ini titik lemah perisai ini, sungguh hebat sekali perisai yang terlihat paling kuat sebenarnya yang paling rentan, gumam Mode dalam hati. Wus! Mode tanpa basa-basi kembali mengerahkan seluruh energinya, ia melakukan ini agar tidak terlihat berpura-pura. Wus! Bom! Krak-krak! Bunyi retakan seketika terdengar, seketika semua bangsa iblis merah menjadi semangat saat melihat retakan yang cukup besar. Retakan tersebut mulai menyebar ke segala arah. Mo Chenfu yang melihat itu menyeringai kejam, ia langsung melirik ras setengah naga raksasa di kejauhan. Melihat mereka masih santai, Mo Chenfu sedikit curiga. Tapi dengan cepat ia menepis kecurigaannya. Kini Jenderal Gou Ja melirik Jenderal Gou Ma. Bagaimana? Apa kita akan langsung melumpuhkan Bai Yui dan Bai Yunke? Tanya Jenderal Gou Ja. Jenderal Gou Ma tersenyum tipis, itu tidak perlu. Tuan kedua mungkin sudah melumpuhkan mereka, bisa jadi memakannya hidup-hidup. Jawab Jenderal Gou Ma santai. Dari mana kau tahu? Jenderal Gou Ja tentu sangat terkejut, jika ia tahu tuan keduanya ada di dalam dan sudah melumpuhkan Bai Yui dan Bai Yunke. Dari mana aku tahu? Aku tahu dari bawahannya yaitu Mo Hung. Ialah yang memberitahuku dan saat ini tugas kita adalah membunuh semua bangsa iblis merah, kecuali beberapa dari mereka seperti Jenderal Mo Hung dan ada 3 atau 4 lainnya. Jenderal Gou Ma terdengar santai saat memberitahu semuanya yang ia tahu kepada Jenderal Gou Ja. Semakin Jenderal Gou Ma bicara, semakin Jenderal Gou Ja membelalakkan matanya disertai mata berbinar-binar. Kini Jenderal Gou Ja sangat kagum dengan tuan keduanya ini. Tuan keduanya ini memulai dari nol hingga saat ini ia bisa menundukkan bangsa iblis merah, terlebih yang ia tundukkan seorang jenderal. Jika begitu mari kita bunuh mereka semua agar tuan kedua bisa bangga dengan kita, ucap Jenderal Gou Ja dengan nada bersemangat. Saat ia ingin pergi, sebuah ledakan terdengar yang membuat Jenderal Gou Ja menghentikan langkahnya. Bom! Mendengar semua penghalang kini menghilang. Semua orang melirik ke dalam penghalang. Mata semuanya kini melotot tak percaya saat melihat 2 sosok sedang bertarung. Bai Yui dan Bai Yunke saat ini bertarung habis-habisan. Bagaimana bisa mereka berdua bertarung satu sama lain? Tanya Jenderal Mo Juan tak habis pikir. Bukan hanya itu saja, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari kita. Dan kekuatan Bai Yunke setingkat lebih kuat dari Jenderal Iblis Agung, sambung Jenderal Mo Jian terbata-bata. Mereka semua tidak ada yang melirik kelompok Bai An, karena fokus ke arah Bai Yui dan Bai Yunke.
Sementara Jenderal Chen Fu juga ikut terkejut sesaat. Kekuatan Jenderal Chen Fu saat ini dewa penguasa Master Bintang 5 menengah, tapi ia tidak takut jika bertarung melawan Bai Yunke. Mo Chen Fu tahu jika kekuatan Bai Yunke hanya kekuatan pinjaman. Tapi saat ini ia terlihat waspada dengan Bai Yui. Bai Yui saat ini melebihi imajinasinya. Kekuatan Bai Yui saat ini dewa penguasa Master Bintang 5 puncak, walau ia membakar inti dantiannya, tapi Bintang 5 puncak bukanlah sesuatu yang gampang untuk dihadapi. Beruntung ada Jenderal Gouja ada di sini. Dengan kekuatan Jenderal Gouja maka Patriark Bai Yui tidak bisa melakukan perlawanan. Gumam Mo Chen Fu. Mo Chen Fu tahu jika kekuatan Jenderal Gouma saat ini dewa semesta bintang 5 menengah, setara dengan kultivasinya. Tapi untuk Jenderal Gouja, ia sampai saat ini tidak bisa menebak di tingkat berapa kultivasinya. Saat semuanya dalam keterkejutan, sebuah bilahan cakar energi melesat dengan kecepatan mengerikan ke arah bangsa iblis merah. Wong, cakar energi tersebut berdengung sebelum menghilang. Semua bangsa iblis merah awalnya waspada kini mengelap keringat di dahi mereka. Terkhusus para pasukan biasa, elit sampai komandan tadinya berkeringat dingin melihat cakar energi yang mengarah ke tempat mereka. Sementara jenderal tertinggi iblis merah kini tersadar saat merasakan serangan tadi masih terasa. Jenderal Mo Chen Fu yang memusatkan kesadarannya seketika berteriak keras. Semuanya menghindar, tapi teriakan Jenderal Mo Chen Fu terlambat. Cakar energi secara tiba-tiba muncul tepat di depan pasukan biasa, elit dan komandan iblis merah. Crash! Bom! Ledakan dahsyat seketika tercipta. Entah berapa banyak pasukan iblis merah yang mati. Yang pasti saat ini wajah para jenderal tertinggi iblis merah sangat jelek. Sialan, siapa yang berani menyerang pasukanku? Teriak Jenderal Mo Jian dan Jenderal Mo Juan secara serempak. Tatapan mereka seketika beralih ke Tulong dan Duan Du yang baru saja melakukan tos, karena serangan gabungan mereka berhasil membunuh hampir semua pasukan iblis merah. Kini melihat yang tersisa hanya beberapa komandan, jenderal muda membuat keduanya melirik ke arah Bai Han dan Bai Chuye. Bai Han dan Bai Chuye tentu mengangguk, mereka berdua saat ini ingin melihat sampai mana batas mereka melawan musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Setelah itu Duan Du dan Tulong melirik jenderal tertinggi dan jenderal agung mereka dengan seringai tipis. Tak lama pandangan Tulong mengarah ke ras setengah naga raksasa. Hanya satu dehaman dari Tulong, langsung membuat seluruh ras setengah naga raksasa berkeringat dingin. Kecuali kedua jenderal mereka. Tekanan yang mereka rasakan sangat kuat, tekanan tersebut terasa dari garis darah semua ras setengah naga raksasa. Ini aku merasakan keagungannya sama seperti raja. Terlebih aku juga merasakan garis darahnya mirip dengan raja, tapi dia sedikit lebih rendah atau satu tingkat di bawahnya. Siapa sebenarnya dia? Gumam salah satu komandan terkuat dengan nada gugup. Jenderal Gouja yang mendengar itu seketika bangga. Tentu saja dia memang raja dan bisa disebut tuan kedua, ucap Jenderal Gouja mengeluarkan senyum lebar. Terlihat tingkah Jenderal Gouja yang asli kini keluar, ia sedikit mirip dengan tingkahnya Tulong. Lalu, pandangan Jenderal Gouja mengarah ke Bai An. Saat melihatnya, ia merasakan bahaya kapan saja datang jika mencari masalah dengan pemuda tersebut. Sama halnya dengan Jenderal Mo Chen Fu, ia saat ini tidak melirik ke arah Tulong dan Duan Du, melainkan melihat Bai An yang melayang dengan santai di belakang seorang diri. Waktunya pembantaian kedua. Suara tenang dari Bai An membuat bangsa iblis merah awalnya bingung. Tapi tak lama mereka seketika terkejut saat dua jenderal muda iblis merah menyerang mereka. Mo Liang Liu dan Mo Densan saat ini melesat setelah mendapat perintah dari Bai An. Tujuan keduanya saat ini Mo Juan dan Mo Jian. Minggir, ucap Mo Densan dengan nada dingin. Crash! Tubuh komandan iblis merah terbelah menjadi dua tanpa perlawanan. Bukan hanya mereka saja, Bai Han dan Bai Chuye juga tak mau kalah. Mereka berdua langsung menggempur salah satu komandan,
serangan gabungan dan kerja sama mereka membuat keduanya dengan cepat membunuh komandan iblis tersebut. Jenderal Chen Fu seketika memasang wajah jelek. Pandangan Jenderal Chen Fu langsung mengarah ke Jenderal Mu Hung. Dan benar sekali dugaannya jika ia adalah pengkhianat di sini. Saat ini Jenderal Mu Hung dan Jenderal Mo De sudah berada di sisi Duan Du dan Tulong. Tatapan mereka mengarah ke ketiga Jenderal Iblis tertinggi dan Jenderal Iblis Agung. Sialan kau pengkhianat rendahan, berani sekali kau mau bekerja sama dengan manusia lemah seperti mereka, teriak Jenderal Iblis Mo Yunfan. Jenderal Mo Yunfan terkenal baik bagi bangsanya, tapi itu sebenarnya hanya luarnya saja, dalamnya ia jauh lebih licik. Bahkan ia adalah dalang bentroknya Mu Jian, Mu Juan melawan Mu Hung. Haah. Kau bilang aku ini rendahan, ucap Duan Du muncul di depan Jenderal Yunfan. Kekuatan Duan Du saat ini telah berada di Dewa Penguasa Sejati Bintang 5 Puncak, ia sebentar lagi akan menerobos ke Dewa Penguasa Master Bintang 1 awal. Walau kultivasi Duan Du terbilang jauh dari Jenderal Iblis Yunfan, tapi untuk kekuatan bertarung, tidak ada yang tahu. Tangan Duan Du langsung terlambai bersamaan dengan munculnya pedang energi. Wus, treng. Dengan cepat Jenderal Yunfan memanjangkan tangannya dan langsung menepis serangan Duan Du. Tangan Jenderal Yunfan yang memanjang membentuk pedang itu, mirip dengan tangan Tulong yang bisa membentuk pedang. Tapi untuk Yunfan, tangannya mampu membentuk pedang pada umumnya dan tangan Tulong membentuk satu cakar. Tak ingin dirinya saja yang diserang, dengan cepat Jenderal Yunfan mengayunkan tangan sebelahnya, yang telah membentuk pedang. Wus, Duan Du tersenyum tipis saat tubuhnya ditembus begitu saja, tanpa melakukan perlawanan. Aku tak menduga jika itu hanya bayangan saja, dengus Jenderal Yunfan melirik ke arah tempat Duan Du sebelumnya berdiri. Kau lumayan juga bisa dengan cepat mengubah dirimu menjadi bayangan, aku akui kau lumayan kuat, tapi di mataku kau masih sangat lemah, ucap Jenderal Yunfan dengan sombong dan wajahnya terlihat sedikit jijik saat melihat Tulong dan Duan Du. Jika kalian berdua yang maju maka, mungkin kalian bisa melukai sedikit tubuhku, sambung Jenderal Yunfan menantang Tulong dan Duan Du. Tulong dan Duan Du saling melirik satu sama lain. Hehehe, kalian semua jangan ada yang ikut campur karena dia adalah bagian kami berdua. Aku ingin melihat apakah ucapannya sama dengan kekuatannya. Setelah bicara Tulong dan Duan Du langsung melesat ke arah Jenderal Yunfan. Wus, saat ini Duan Du tidak menggunakan hukum bayangannya lagi, ia ingin mencoba kekuatan bertarungnya tanpa dibantu oleh hukum yang ia kuasai lagi. Sementara Tulong langsung mengeluarkan pedangnya, ia juga menutupi aura ras setengah naga raksasa yang ada di tubuhnya. Melihat keduanya yang begitu bodoh menerjang ke arahnya, kini Jenderal Yunfan menyeringai kejam. Dengan cepat Jenderal Yunfan menghilang dari tempatnya. Wus, bom. Bentrokan antara Tulong, Duan Du melawan Jenderal Yunfan tak terhindarkan. Tidak ada dari kedua belah pihak yang menghentikan mereka. Sementara ras setengah naga raksasa yang melihat tuan kedua mereka bertarung kini tubuh mereka bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan saking semangatnya. Mereka semua tidak ada yang berniat membantu tuan kedua mereka, karena jika ada tantangan duel, mereka sangat adil. Tapi jika ada yang berbuat curang dengan kelompok musuh membantu, mereka semua akan maju, tanpa ragu akan membantai semuanya. Jenderal Gouja dan Jenderal Gouma juga tak kalah bersemangat saat tuan kedua mereka kini bertarung melawan Jenderal Yunfan. Wah, tuan kedua meningkat pesat, ia tidak butuh 10.000 tahun untuk mencapai ke tingkat ini, ucap Jenderal Gouja dengan nada semangat. Walau begitu, mereka tetap waspada terhadap Bai An. Tidak ada yang berani meremehkan pemuda yang terlihat seperti manusia fana tersebut. Insting mereka berdua mengatakan untuk menjauhi pemuda tersebut. Tak mau kalah dengan pertarungan Jenderal Mo Yunfan, saat ini Jenderal Mo Jian dan Jenderal Mo Juan melesat ke arah Mo Liang Liu dan Mo Densan. Bom! Tubuh Mo Liang Liu dan Mo Densan seketika terbang saat diserang tiba-tiba. Mo Liang Liu dan Mo Densan kini menatap ke arah Jenderal Mo Jian dan Jenderal Mo Juan,
sambil mengusap darah yang menetes di bibir mereka. Lemah, apa hanya ini saja kekuatan seorang jenderal tertinggi, ejek Mo Liangliu. Blus, Mo Juan langsung terprovokasi. Pengkhianat sepertimu tidak butuh menggunakan kekuatan penuhku, aku hanya butuh secuil energiku untuk membunuh kalian berdua, dengus Mo Juan langsung melesat ke Mo Liangliu dan Mo Densan. Hehehe, buktikanlah jika kau mampu, ejek Mo Densan, ia juga langsung melesat bersama saudaranya. Bom, pedang Mo Juan dan pedang Mo Liangliu langsung bertemu, terlihat jika Mo Liangliu ditekan mundur. Wus! Matilah kau setan, teriak Mo Densan muncul di belakang Mo Juan. Treng, Mo Jian juga ikut muncul menahan serangan Mo Densan. Hahaha, sangat lemah dan bodoh, ejek Mo Densan menyeringai mengejek. Sialan kau bocah, teriak Mo Jian menekan tangannya dan langsung mendorongnya. Bom, tubuh Mo Densan terlempar beberapa meter, tidak sampai di sana saja. Mo Jian muncul tepat di atas Mo Densan. Matilah kau bangsat. Mo Jian langsung mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti energi kemerahan. Mo Densan yang melihat itu terlihat masih tersenyum mengejek. Hal itu membuat Mo Jian semakin tersulut emosi. Tekanan mengerikan muncul dari tubuh Mo Jian. Wus, pedang yang Mo Jian ayunkan seketika berubah menjadi darah. Namun saat akan sampai leher Mo Densan, darah tersebut seketika membelok lalu berputar ke arahnya. Hal tersebut membuat Mo Jian membelalakkan matanya. Hukum darah, ucap Mo Jian terkejut. Tentu saja ia terkejut karena hanya rajanya saja yang bisa menguasai hukum darah hingga setingkat tadi. Kini pandangan Mo Jian melihat Mo Densan semakin ganas, ia merasa harus membunuh Mo Densan apapun caranya. Jika ia dibiarkan hidup maka itu akan berbahaya bagi bangsa iblis. Tapi ia tidak sadar jika area kurang lebih 1000 meter, sudah dikelilingi oleh hukum darah milik Bai Chuye. Ini sudah direncanakan sebelum penghalang buatan Bai An hancur. Bai An telah membagi tugas mereka masing-masing, Bai An juga menyuruh kedua jenderal muda tersebut untuk terus memprovokasi mereka, sambil membawanya ke area yang sudah direncanakan. Sama halnya dengan Mo Juan. Ia juga ikut terkejut saat serangannya menghilang tiba-tiba. Karena terbawa emosi, kedua jenderal tertinggi tidak berpikir curiga jika ini adalah jebakan. Mereka hanya berpikir untuk membunuh Mo Liangliu dan Mo Densan dengan segala cara. Kedua jenderal tertinggi kini mulai mengerahkan kekuatan penuh mereka beserta hukum darah penuh mereka. Blus, blus. Mereka berdua langsung melesat mengikuti permainan Mo Liangliu dan Mo Densan, yang terus terlempar oleh serangan kedua jenderal tertinggi. Walau Mo Liangliu dan Mo Densan kini dipenuhi luka, mereka berdua tak pernah menghilangkan senyum mengejek di wajah mereka berdua. Ajaran ini tak lain dari Duandu, dan mereka kini kagum dalam hati dengan ajaran Bai An maupun Duandu. Sialan, kenapa mereka sulit sekali mati? Teriak Mo Jian kini semakin menggebu-gebu. Tidak hanya sulit mati, setiap mereka terluka, luka mereka cepat sekali menutup, sambung Mo Juan. Tatapan kedua jenderal tertinggi kini sangat ganas. Hehehe, katanya kau bisa membunuh kami dengan secuil energimu. Buktinya mana? Kekeh Mo Liangliu. Benar, bahkan mereka menggunakan hampir seluruh energi mereka pun tidak bisa membuat kita terluka parah. Sungguh lemah, ejek Mo Densan disertai senyum mengejek. Apa hanya segini saja kekuatan jenderal tertinggi? Jika hanya segini sungguh sia-sia Raja Iblis Merah mengangkat iblis lemah seperti mereka menjadi jenderal tertinggi. Sambung Mo Densan dan Mo Liangliu yang kini terus-menerus mengejek Mo Jian dan Mo Juan. Kini telinga Mo Jian dan Mo Juan mengeluarkan asap, bahkan kepala mereka mengepul karena terus-menerus diejek. Di kejauhan, Jenderal Chen Fu yang masih melayang mendengar itu ikut marah. Tapi ia masih mewaspadai Bai An yang dengan santainya duduk sambil menikmati araknya. Bai An menikmati tontonan seperti ini terlihat sudah biasa. Hal itu membuat Jenderal Chen Fu tidak berani bergerak sembarangan. Terlebih Mo Hung dan Mo De hanya diam tanpa mengeluarkan suara di belakang Bai An. Sialan,
kenapa Jenderal ras setengah naga raksasa itu hanya diam saja? Apa mereka akan mengingkari perjanjian? Teriak Jenderal Chen Fu dalam hati. Jenderal Chen Fu juga sadar, jika saat ini Jenderal Gou Jia dan Gou Ma mungkin telah bekerja sama dengan Jenderal Mo Hung untuk memanfaatkan mereka. Jika seperti ini terus aku yakin mereka semua akan kalah, terlebih Mo Jian dan Mo Juan begitu bodoh dengan mudahnya mereka terprovokasi. Gumam Jenderal Mo Chen Fu. Dengan sigap Jenderal Mo Chen Fu mengeluarkan token telepati jarak jauh. Saat ini ia ingin memberitahu rajanya, jika mereka telah dikhianati dan perjanjian dengan ras setengah naga raksasa hanyalah palsu. Namun saat ia ingin mengalirkan energinya, sebuah suara menggema di telinga Jenderal Chen Fu. Jangan harap itu akan terjadi. Bai An muncul di samping Jenderal Chen Fu dengan wajah datar. Setelah itu ia kembali menghilang. Jenderal Mo Chen Fu seketika terpana saat melihat kecepatan Bai An. Ia juga kini melirik ke arah tangannya yang telah kosong. Tubuhnya seketika bergetar hebat dan satu yang terbesit di pikirannya saat ini, yaitu lari. Mo Yunfan, Mo Jian, Mo Juan, gunakan itu untuk melarikan diri dari sini cepat, teriak Jenderal Chen Fu langsung mengeluarkan sebuah benda seperti piringan. Mendengar itu, Mo Yunfan yang kini dipenuhi sedikit luka, langsung melirik ke arah Jenderal Iblis Agung. Melihat Jenderal Iblis Agung panik, ia tentu sadar jika ini bukan masalah yang kecil dan mampu dihadapi oleh mereka. Dengan cepat ia mengeluarkan piringan yang berbentuk sama dengan yang dikeluarkan Jenderal Mo Chen Fu. Pandangan Jenderal Yunfan juga melirik ke arah dua jenderal ras setengah naga raksasa karena merasa mereka ingin membunuh bangsa iblis merah. Sementara Mo Jian dan Mo Juan sama sekali tidak mendengarkan teriakan Jenderal Chen Fu karena saat ini tujuan mereka belum terpenuhi. Wong, saat Jenderal Chen Fu memecahkan piringan tersebut, ia terbengong selama beberapa saat. Sialan, kenapa benda ini tidak berfungsi? Teriak Jenderal Chen Fu langsung panik. Tentu saja itu tidak akan berfungsi, karena tempat ini telah dikurung sertai diselimuti oleh energi semesta, ucap Bai An muncul tepat di depan Jenderal Chen Fu. Bai An langsung mengayunkan tangannya dengan santai, tapi Jenderal Chen Fu sama sekali tidak bisa melihat gerakan tangan Bai An yang terayun. Wus, jelek, srek. Bai An langsung menarik jiwa milik Jenderal Chen Fu lalu memasukkannya ke dalam dunia jiwanya. Setelah itu pandangan Bai An mengarah ke Jenderal Yunfan. Jenderal Yunfan kini terdiam, tubuhnya telah tertancap oleh cakar berbentuk pedang. Pandangan Jenderal Yunfan mengarah ke Tulong yang kini menyeringai kejam dalam bentuk wujud aslinya. Tanpa basa-basi ia membuka mulutnya. Pras. Tubuh Jenderal Yunfan seketika dilahap habis oleh Tulong. Tapi sebelum mulut Tulong melahap Jenderal Chen Fu, Duan Du lebih dulu keluar dari tubuh Jenderal Chen Fu disertai jiwanya. Hehehe, tubuhmu lumayan juga, kekeh Tulong. Setelah itu pandangan Tulong mengarah ke tubuh Jenderal Chen Fu. Glek, Tulong menelan air liurnya saat menatap tubuh Jenderal Chen Fu, walau begitu Tulong belum bergerak ke arah sana. Makanlah. Aku bukan sepertimu yang memakan daging iblis maupun manusia, ucap Bai An dengan tenang. Tulong seketika menyeringai. Tuan muda memang yang terbaik, ucap Tulong dengan bangga kepada Bai An. Wus, setelah memakan tubuh Jenderal Chen Fu, Tulong langsung memejamkan matanya. Sementara Jenderal Gou Ma dan Gou Jia kini membelalakkan mata mereka, saat tuan kedua mereka memanggil pemuda yang tak lain Bai An dengan sebutan Tuan Muda. Jenderal Gou Jia dan Gou Ma saling melirik satu sama lain dengan wajah bingung. Wus, kalian tak perlu bingung, karena Tuan Bai di sini kepala keluarganya, ucap Jenderal Mo Hung muncul di samping kedua jenderal ras setengah naga raksasa tersebut. Karena penasaran, kedua jenderal setengah naga raksasa langsung bertanya kepada Jenderal Mo Hung tentang siapa pemuda tersebut. Awalnya ia ragu untuk menjawab, tapi setelah mendengar suara di kepalanya, ia langsung memberitahu semua yang ia ketahui. Di tempat Bai Yui dan Bai Yunke, saat ini keduanya telah sekarat. Bai An muncul lalu menarik kedua jiwanya tanpa ragu.
Selesai sudah, tinggal mereka berdua dan kedua putraku, ucap Bai An melirik ke arah pertarungan Mo Liangliu, Mo Densan melawan Mo Juan dan Mo Jian. Pertarungan mereka kini terlihat seimbang, karena kehabisan energi saat ini, Mo Liangliu dan Mo Densan tidak seperti yang di awal pertarungan. Saat ini kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain. Bahkan Mo Liangliu mampu membuat Mo Jian mundur. Uye. Aku tidak terima ini, teriak Mo Jian semakin beringas melawan Mo Liangliu. Wus, treng, bom. Dengan seringai mengejek kini Mo Liangliu menahan serangan Mo Jian. Dengan cepat Mo Liangliu menggunakan kakinya menyerang tubuh Mo Jian. Mo Jian langsung mundur 2 langkah. Mo Liangliu tidak mau berhenti, ia dengan agresif mulai menyerang Mo Jian bertubi-tubi. Hingga membuatnya terus-menerus mundur. Kini Mo Jian hanya mengandalkan sedikit sisa energinya saja. Walau begitu ia masih mampu bertahan. Di sebelah barat, saat ini Mo Densan menerjang ke arah Mo Juan. Mo Juan dengan cepat memiringkan tubuhnya ke kanan. Mo Juan juga langsung mengayunkan pedangnya saat tubuh Mo Densan melewati tubuhnya. Mo Densan tentu sadar itu, sehingga ia melakukan salto 3 kali berturut-turut di udara, untuk menghindari serangan balasan Mo Juan. Sialan, kenapa dia begitu kuat, gumam Mo Juan semakin kesal. Bukan semakin kuat, melainkan saat ini Mo Juan tidak sadar jika kekuatannya ditekan oleh hukum darah. Jika saja Mo Juan tidak mengeluarkan hukum darahnya tadi, kekuatannya tidak akan menurun seperti ini. Mo Densan yang baru menghindar kembali menerjang ke arah Mo Juan dengan semangat. Wus, matilah kau jenderal bodoh, teriak Mo Densan. Mo Juan hanya mendengus kecil. Kaulah yang mati, sambung Mo Juan ikut mengayunkan pedang. Saat ini Mo Juan dan Mo Densan terlihat sama-sama menggunakan kekuatan penuhnya. Jarak antara Mo Juan dan Mo Densan sekitar 100 meter. Pedang Mo Juan kini diselimuti oleh semua sisa energinya. Sementara Mo Densan juga sama. Wus, Mo Juan dan Mo Densan sama-sama menjulurkan pedang mereka ke depan, sebelum mengayunkannya saat jarak mereka sudah 1 meter. Terlihat Mo Juan lebih dulu mengiunkan pedangnya. Tebasan darah kematian. Mo Juan dan Mo Densan sama-sama menggunakan teknik yang sama. Crash. Mo Juan dan Mo Densan sama-sama saling melewati. Uye. Mo Densan langsung membungkukkan badannya sambil mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Sementara Mo Juan terdiam cukup lama, ia kini mengeluarkan senyum. Tak lama ia tertawa. Haha, aku ingat kau siapa, bagaimana rasanya saat melihat kehancuran semua keluargamu, ucap Mo Juan disertai tawa. Tapi tak lama tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Tentu saja rasanya bahagia, saat ini mereka semua sangat bahagia melihat kematianmu, dengus Mo Densan dengan nada dingin. Tak lama tubuh Mo Densan terjatuh disertai senyum bahagia. Wus. Dengan cepat sebuah bayangan muncul menangkap tubuh Mo Densan. Bayangan tersebut tak lain Duandu. Wus. Secara perlahan bayangan itu melesat ke arah Duandu yang asli. Tep-tep, kak, apa kakak akan membawanya ke dunia jiwa? Tanya Duandu sambil melirik Bai An. Bai An langsung menggelengkan kepalanya. Biarkan dia yang mengurusnya, karena mereka akan pergi sebentar lagi, ucap Bai An dengan santai. Duandu mengangguk dan paham maksud tujuan kakaknya ini. Ia kini melirik Mode ke arahnya. Tep-tep, berikan ini kepadanya agar ia cepat sembuh dan berikan buku ini, aku sendiri yang menulisnya. Ini adalah buku strategi yang bisa membuat satu alam semesta bahkan satu dimensi kacau jika ia telah menguasainya, ucap Duandu. Duandu langsung memberikan Mo Densan beserta buku tanpa sampul. Terima kasih Tuandu. Aku pasti akan menyampaikannya, ucap Mode dengan tulus. Duandu mengangguk disertai senyum tulus. Setelah itu pandangan Duandu mengarah ke pertarungan Mo Jian melawan Mo Liangliu. Tapi Duandu langsung mengerutkan keningnya. Kenapa kau masih di sini? Apa kau tidak membantu menyembuhkan Mo Densan? Tanya Duandu heran. Mode langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal.
Anu, itu Tuan Du, apakah ada lagi buku teknik untukku? Ucap Mode sedikit malu-malu. Perut, Tuan Du yang ingin meminum araknya langsung menyemburkannya kembali, dan sialnya Mode, Tuan Du menyemburkannya tepat ke arah wajahnya. Ah sial, kau membuatku kaget saja, dengus Tuan Du pura-pura marah, padahal ia sengaja marah agar merasa tidak bersalah. Bai An yang masih santai menikmati araknya hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Bocah ini, gumam Bai An dalam hati. Saat Tuan Du ingin bicara, Bai An lebih dulu melempar sebuah buku tanpa sampul. Buku tersebut sangat mirip dengan buku yang Tuan Du berikan beberapa saat tadi. Pelajari itu, jika kau bisa mempelajari dan menguasainya, maka teknik bertarungmu akan semakin kuat. Karena itu adalah buku teknik tentang energi semesta yang ada di seluruh dimensi. Ucap Bai An dengan santai. Dengan bahagia Mode menangkap lalu membukanya tanpa malu. Namun mulutnya langsung membuat huruf O saat melihat isinya. Ini bagaimana caranya bisa mempelajarinya jika tulisannya saja tidak bisa aku baca? Ucap Mode secara spontan. Saat sadar akan ucapannya, Mode langsung menutup mulutnya. Sementara Bai An hanya mendengus kecil. Itu adalah tulisan zaman kuno, tulisan terbagus di seluruh dimensi pusat. Jadi kau harus bangga dan bisa mempelajarinya seperti ucapanku. Jika kau bisa mempelajari tulisanku dan makna isinya, maka teknik bertarungmu akan semakin kuat, dengus Bai An disertai sedikit dongkol. Sementara Tuan Du hanya bisa menutup mulutnya menggunakan tangan kiri, dan tangan kanannya kini memegangi perutnya yang merasa nyeri akibat menahan tawa. Begitu ya, baiklah kakek Bai, terima kasih telah memberikan buku teknik yang kuno ini kepadaku, ucap Mode dengan polos. Setelah itu ia melesat dengan wajah gembira ke arah Jenderal Mo Hung. Saat ini wajah Bai An semakin kesal saat dipanggil kakek. Kakek, otakmu itu kakek, apa aku setua itu dipanggil kakek, dengus Bai An. Uhuk, Tuan Du seketika terbatuk saking tidak bisa menahan tawa. Dengan cepat ia mengalihkan wajahnya ke arah pertarungan yang terjadi saat Bai An meliriknya sekilas. Kau sama saja dengannya, sama-sama tua, saking tuanya, anak muda dipanggil kakek, dengus Bai An dengan nada ejekan. Mulut Tuan Du langsung maju, ia kini cemberut saat disamakan dengan iblis. Crash. Uye. Teriakan Mo Jian terdengar menggema saat ini, ia memegangi bagian bahu kanannya yang menganga lebar. Tatapan Mo Jian ke arah Mo Liang Liu kini semakin benci. Aku akan membunuhmu bocah, teriak Mo Jian langsung melesat setelah luka di bahu kanannya menutup. Mo Liang Liu hanya mendengus dingin, setelah itu ia memejamkan matanya beberapa detik. Blus. Tak lama aura Mo Liang Liu merebes keluar dari tubuhnya. Aura tersebut sedikit memiliki kemiripan dengan aura Raja Pendahulu bangsa Iblis Merah. Tak lama sebuah energi berbentuk jubah perang langsung menyelimuti tubuh Mo Liang Liu. Warna aura tersebut terlihat mirip dengan jubah perang pada umumnya, yaitu hitam dan merah. Sementara di atas kepala Mo Liang Liu ada sebuah mahkota kecil layaknya seorang raja. Seandainya Jenderal Mo Chenfu masih hidup dan melihat ini, maka ia akan ketakutan setengah mati. Karena dengan munculnya energi yang mirip layaknya seorang raja, maka raja saat ini akan mati dan digantikan oleh iblis yang mempunyai energi merah kehitaman, yang mampu membentuk jubah perang serta mahkota di kepalanya. Tak lama Mo Liang Liu mengeluarkan pedang leluhurnya. Mo Jian yang melihat pedang itu langsung meraung marah. Ia saat ini mengenal klan Mo Liang Liu. Dulu ia menghancurkan klan Mo Liang Liu karena menginginkan pusaka tersebut. Mo Jian merasa pusaka tersebut sangat cocok untuknya. Sialan mati kau bocah, mati saja kau, teriak Mo Jian mengerahkan kekuatan penuhnya. Pedang mata merah, tebasan darah, teriak Mo Jian. Kau menggunakan teknik milik leluhurku, tapi untungnya itu hanya setengahnya. Dan saat ini aku akan memperlihatkan teknik pedang mata merah yang sesungguhnya. Dengus Mo Liang Liu. Mo Liang Liu langsung mengambil sikap kuda-kuda. Pedang mata merah dan hitam.
Tak lama energi di sekeliling Mo Liang Liu berubah menjadi merah dan hitam. "Bersatu!" teriak Mo Liang Liu. Seketika energi berwarna merah dan hitam langsung bersatu, lalu menciptakan energi berwarna coklat. "Tebasan jiwa iblis sejati!" teriak Mo Liang Liu. Tak lama udara di sekeliling Mo Liang Liu berubah, bahkan udara tersebut langsung menyebar hingga menutupi seluruh dimensi klan Bai. Bai An yang melihat itu langsung tahu, ia ingat ini dari ingatan masa lalunya. "Setelah mencoba mengingat energi berbentuk jubah perang, aku merasa familiar dengannya. Tapi saat melihat teknik ini aku jadi ingat denganmu Mo Liang Yun," gumam Bai An dalam hati. Mo Liang Yun adalah salah satu jenderal setianya dahulu, dan ia menjadi Raja Iblis Merah di seluruh bangsa Iblis Merah. Namun semenjak kematian Mo Liang Yun karena melindungi dirinya saat diserang oleh berbagai pihak, ia sudah tidak tahu nasib bangsa Iblis Merah. Sementara Mo Hung kini membelalakkan matanya. Dia ternyata penerus Raja Iblis legendaris Mo Liang Yun, gumam Mo Hung menahan tubuhnya agar tidak bergetar hebat. Berbeda dengan Jenderal Gou Ma dan Gou Ja, saat ini tubuh mereka merasakan untuk menjauhi Mo Liang Liu. "Sialan, kenapa semua bawahan Tuan Bai ini sangat mengerikan?" gumam Jenderal Gou Ja tak bisa untuk tidak merinding saat membayangkannya. Kembali ke pertarungan. Setelah udara menjadi kecoklatan menutupi dimensi klan Bai, saat ini muncul sosok jiwa yang menyerupai Raja Iblis Mo Liang Yun legendaris. Sosok jiwa tersebut keluar dari dalam tubuh Mo Liang Liu. "Hohoho, setelah sekian lama akhirnya ada juga penerusku yang berbakat," ucap sosok jiwa tersebut melirik ke arah Mo Liang Liu. Saat ini sosok jiwa tersebut mengenakan jubah perang berwarna merah dan hitam, di pinggangnya ada sebuah pedang dan kapak. Kedua senjata ini adalah senjata andalan Raja Iblis Mo Liang Yun semasa hidupnya. Jiwa itu mengerutkan keningnya saat merasakan aura membunuh yang kuat mengarah ke penerusnya. Saat melihat jika bangsa Iblis Merah yang ingin membunuh penerusnya, ia seketika tersenyum tipis. "Hohoho, aku tak menduga jika di sini ada bangsa Iblis Merah yang menjadi pengikut Mo Hen Lang, pengkhianat bangsa Iblis Merah," kekeh jiwa Mo Liang Yun. "Baiklah, aku akan memberikan satu tebasan saja agar kau mengerti perbedaan kita, walau aku hanyalah jiwa," ucap jiwa Raja Mo Liang Yun. Sementara Jenderal Mo Jian diam saja dari tadi, ia bukannya diam karena sombong atau tak mau bicara. Mo Jian diam karena saat ini ia ketakutan luar biasa. Tentu ia mengenal sosok di depannya ini. Karena sampai saat ini patung Raja Bangsa Iblis Merah masih ada di wilayah barat, dan tidak ada yang mampu menghancurkannya walau rajanya yang sekarang yaitu Mo Hen San. Mo Hen San adalah Raja Iblis Merah keempat, dan Raja kedua adalah Mo Hen Lang, orang yang Raja Iblis pertama sebut tadi. Mo Hen Lang meneruskan kepemimpinannya kepada putranya Mo Hen Zhen, lalu Mo Hen Zhen meneruskannya kepada putranya yang saat ini menjadi raja, Mo Hen San. Tuan ini salah. Bom. Tubuh Mo Jian seketika meledak bersama jiwanya, saat kapak milik jiwa Raja Mo Liang Yun menghantam tubuhnya. "Tidak ada alasan bagi iblis pengkhianat, apapun itu," ucap jiwa Raja Mo Liang Yun dengan nada dingin. Setelah itu pandangan jiwa Raja Mo Liang Yun mengarah ke Mo Liang Liu dengan senyum bahagia, karena sekian lama ia menunggu, akhirnya jiwanya yang tersegel kini sudah terlepas, saat keturunannya bisa membangkitkan teknik turun-temurun. "Hohoho, umurmu masih sangat muda, 10.000 tahun lebih sudah sampai ke tingkat seperti ini," ucap jiwa Raja Mo Liang Yun dengan bangga kepada keturunannya. Mo Liang Liu hanya diam saja, ia saat ini bingung dengan jiwa iblis raksasa di depannya ini. Sedari tadi jiwa iblis di depannya ini bicara, sampai saat ini Mo Liang Liu tidak mengerti apa yang diucapkan olehnya. Terlebih ia heran bagaimana bisa jiwa ini muncul dari tubuhnya. Saat ini banyak sekali pertanyaan yang terbesit di benak Mo Liang Liu. Tapi ia mengurungkannya karena ingin memulihkan lukanya terlebih dahulu. Jiwa Raja Mo Liang Yun yang melihat keturunannya hanya diam dengan pandangan bingung dan mengabaikannya, sama sekali tidak marah.
Pandangan jiwa Raja Mo Liang Yun lalu mengarah ke ras setengah naga raksasa. Aku tak menyangka jika ras setengah naga raksasa bisa berkembang pesat saat ini, tidak seperti dulu, mereka selalu diburu dan dijadikan budak oleh banyak ras maupun bangsa, gumam jiwa Raja Mo Liang Yun. Pandangannya kembali mengarah ke Mo Hung, Mo De dan Mo Densan. Saat ia melihat Mo Hung dengan wajah familiar, jiwa Raja Mo Liang Yun seketika mengingat masa lalu. Apa kau anak kecil yang diasuh oleh Tuan Putri Xie? Tanya jiwa Raja Mo Liang Yun langsung bertanya melalui telepati. Mo Hung seketika mengerutkan keningnya. Aku lupa jika dulu kau masih kecil, jadi kau tidak bisa melihat jiwaku yang selalu bersama Tuan Putri Xie, dan sebelum beliau mati, ia menyegalku dan saat penerusku bisa membangkitkan teknik turun-temurun, aku bisa bangkit kembali, ucap jiwa Raja Mo Liang Yun melalui telepati. Jenderal Mo Hung tidak langsung menjawab, melainkan melirik ke arah Bai An yang tersenyum santai, saat jiwa Raja Mo Liang Yun belum menyadari keberadaannya. Baru setelah Jenderal Mo Hung melihat Bai An, jiwa Raja Mo Liang Yun ikut melirik ke arah Bai An. Celep, seolah ditusuk oleh jutaan pedang, saat ini jiwa Raja Mo Liang Yun terdiam 1000 bahaya. Tubuhnya juga bergetar hebat saat ini. Dengan wajah berkaca-kaca jiwa Raja Mo Liang Yun melemaskan kakinya lalu berlutut sambil membungkukkan badannya. Salam yang mulia Asura, Raja dari para Raja Dewa, ucap jiwa Raja Mo Liang Yun. Jenderal Yun, aku tak mengira jika kau masih mengingat diriku. Walau saat ini wajahku berbeda dari sebelumnya, sapa Bai An dengan santai. Tubuh jiwa Raja Mo Liang Yun bergetar hebat. Walau semua orang tidak bisa melihat tubuh Mo Liang Yun bergetar, hanya Bai An saja yang dapat merasakannya saat ini. Aku, jiwa Raja Mo Liang Yun saat ini tidak bisa meneruskan ucapannya. Ia takut jika salah bicara maka Bai An akan membunuhnya tanpa ragu. Jiwa Raja Mo Liang Yun yakin hanya Bai An dan Tuan Putri Xie yang mampu membunuh jiwa abadinya, karena mereka berdua yang tahu caranya. Kau tenang saja. Aku yang dulu dan yang sekarang sudah berbeda. Walau ada beberapa sifatku yang dulu masih ada di diriku yang sekarang. Tapi itu tidak terlalu banyak, ucap Bai An dengan santai. Bai An juga muncul tepat di depan jiwa Raja Mo Liang Yun. Jenderal Yun, aku punya satu permintaan sebelum aku berangkat pergi dari dimensi kecil ini. Ucap Bai An tanpa basa-basi. Jiwa Raja Mo Liang Yun mengangguk patuh. Apapun itu aku akan melakukannya yang mulia Asura. Jawab jiwa Raja Mo Liang Yun. Cukup mudah, kau hanya membantu melancarkan rencanaku saja dengan melatih mereka berdua, sementara kau juga harus melindungi dia. Kau tahu jika dia adalah putra angkat putriku semasa ia hidup di masa lalu. Jika ingatan sebagian putriku kembali terus kau ketahuan membuatnya menderita, aku tak akan tanggung jawab. Karena saat ini sifat Xie sangatlah mengerikan saat marah. Ucap Bai An tersenyum penuh makna. Glek, jiwa Raja Mo Liang Yun langsung menelan air ludahnya yang padahal ia tidak punya aur ludah. Tentu aku akan melakukan semua perintah yang mulia. Jangan panggil aku sebutan Asura lagi, itu hanyalah masa lalu. Ucap Bai An langsung memotong ucapan Mo Liang Yun. Setelah itu pandangan Bai An mengarah ke kedua putranya. Mo Liang Yun ikut melihat ke arah Bai An melihat. Aku merasa familiar dengan yang paling muda. Tapi kenapa aku bisa lupa? Ucap Mo Liang Yun spontan. Kau sama denganku. Ingatanku tentang YR sampai saat ini belum aku bisa pecahkan, tapi yang pasti YR pasti ikut berjasa besar, sama halnya dengan si YR, sambung Bai An. Lalu aku tak menduga jika Kaisar Alam saat ini sudah sekuat ini, sangat berbeda di masa lalu, kerjanya hanya membuat masalah bersama. Kau pasti akan menyebut namaku bukan? Walau aku tak tahu apa yang kalian bicarakan. Tapi satu hal, aku ini orang baik dan polos, kau jangan sembarangan menuduh orang, dengus Duan Du langsung mencerca, setelah itu ia membuang muka. Sifatnya berbeda dengan yang dulu,
dulu ia paling pendiam dan hanya akan bicara saat merencanakan strategi berperang saja. Ucap Mo Liangyun bingung. Kau benar, saat ini mereka berdua yang paling nakal, dan satu lagi bertambah, dia juga. Walau dia tidak ada di masa lalu, tunjuk Bai An mengarah ke Tulong. Mo Liangyun melirik Tulong. Dia mengerikan, usia belum mencapai 10.000 tahun tapi sudah setingkat ini, gumam Mo Liangyun kagum. Bai An dan Mo Liangyun langsung bicara banyak tentang masa lalu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.